Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raditya Mahfudin. NIM saya adalah 50 20 10 10. Dan saya di sini mengambil jurusan sistem informasi ya. Nah, pada tiga itu praktikum ke saya yang kemarin itu ini praktikumnya buat video. Jenis-jenis fungsi agregasi. Yang pertama, nah ini dari ada 10 jenis-jenisnya ya. Yaitu AFG untuk memperoleh nilai rata-rata dari suatu atribut yang bertipe numerik, untuk memperoleh yang min, memperoleh nilai terkecil dari suatu atribut yang bertipe numerik, yang max untuk memperoleh nilai terbesar dari suatu atribut yang bertipe numerik, langsung untuk memperoleh nilai total dari suatu atribut yang bertipe numerik, dan yang count untuk memperoleh nilai data, jumlah data-datanya. Nah, ini lanjutannya. Group by untuk mengelompokkan data dari atribut yang ditunjuk. Order by untuk mengurutkan data. HSC untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar A sampai Z. DESC untuk mengurutkan data dari yang terbesar sampai yang terkecil Z sampai A. Backend untuk menampilkan data berdasarkan nilai-nilai yang di antara dua batas pengambilan data, tampilkan data di antara kondisi tertentu. Dan langsung saja kita menuju ke aplikasi XMPP-nya. Nah, kita mulai start dulu. Nah, start, baca stage berarti sudah menyerah. Langsung saja ke admin. Nah, dari sini kita menuju ke DB akademiknya. Nah, ini data minggu lalu, 3 minggu lalu ya. Ini membuat database itu berjumlah 500 data. Nah, di sini saya menggunakan jenis-jenis fungsi agregasinya dari data-data ini. Nah, kita menuju ke MySQL-nya. Yang pertama kita ketik select. Nah, saya di sini berfungsi untuk mengambil data dari database ini ya. Nah, mengambil data dari database ini langsung ke AFG. Nah, AFG. Nah, AFG. Nah, ini untuk menghitung rata-rata umur AFG-nya. Nah, oh, nah, ini umur. Nah, kita ketik as di sini untuk menampilkan nama alias atau tipenya, tampilkannya ya. Nah, ini merupakan rata-rata umurnya. Rata-rata rata-rata umur. Hmm, rata-rata umur terus. Hmm, terus from mahasiswa. Nah, from mahasiswa itu dari data data mahasiswa ini. Langsung kita ketik titik koma. Nah, kita coba go. Nah, di sini menunjukkan rata-rata umurnya ada 20 dari sekian banyaknya mahasiswanya ya. Dari berjumlah totalnya dari 500 mahasiswa, rata-rata umurnya ada segini. Lanjut ke MySQL-nya lagi. Nah, yang kedua yaitu kita ketik select lagi. Lalu min tanggal lahir ya. Min tanggal lahir. Lalu, nah min ini saya kan mengambil data dari data mahasiswa ya. Nah, ini untuk mengambil tanggal lahir yang paling terkecil atau paling tertua. Nah, ini min berarti kan tertua ya. Kita ambil data yang paling tertua. Kita ketik as. Nah, as menerima nama alias atau dengan nama judul.
Kita ketik tanggal lahir tertua, kan, from mahasiswa, titik koma. Nah, ini from mahasiswa ya, tuh mengambil data dari data mahasiswa di sini. Nah, select min tanggal lahir. Nah, kita coba go. Nah, ini menunjukkan tanggal lahir tertua ya. Nah, yang tanggal lahir tertua dari sekian banyaknya data mahasiswa di sini. Nah, ini tanggal lahir tertua yaitu 2005, tanggal 1 tanggal 5 ya. Nah, lanjut kita yang menuju yang kedua, kita kembali ke MySQL-nya tadi. Yang ketiga, select max. Max di sini kita mengambil tanggal lahir yang paling termuda ya. Tadi kan tertua, yang ini yang termuda. Tanggal lahir as, ambilkan nama alias atau judul, tanggal lahir termuda. Nah, ya termuda ya. From mahasiswa. Nah, ambil dari mahasiswa ini. Jangan lupa titik koma untuk mengakhiri belakangnya. Nah, sudah jelas di sini kodenya. Tanggal lahir, select make, mengambil tanggal lahir, as, menampilkan nama alias atau tanggal apa, rata judulnya tanggal lahir termuda. Nah, from mahasiswa. Lanjut kita go. Nah, di sini tanggal lahir termuda yaitu menunjukkan 2007 bulan 12 tanggal 31. Nah, di sini ya dari banyak sekian data, dari sekian banyaknya mahasiswa di data ini, yang termuda yaitu tanggal tahun 2007. Lanjut, kita ke SQL-nya lagi. Hmm, Sat. Yang ketiga sudah. Nah, lanjut yang keempat, yaitu select sum. Oh, nah, sum di sini untuk menjumlahkan semua umur mahasiswa dalam tabel ya. Select sum. Ini umur, umur dari, kok umur sih? Umur. Nah, itu kurung. As, menampilkan nama alias atau judulnya. Total umur. Nah, select sumnya ini tuh menotal seluruh umur dari tabel masih from maha. Nah, titik koma. Bentar. Oh, ini ada yang salah. Hmm, Nah, select untuk mengambil datanya, sum untuk menghitung total umur dari jumlah mahasiswa ini. Tersebut ya, from mahasiswa. Kita go. Nah, total umur. Nah, di sini ada berapa banyak ini ya? 10.204. Nah, keseluruhan total umurnya ada segini, yaitu 10.204 dari sekian banyaknya mahasiswa di tabel ini. Lanjut ke MySQL-nya tadi. Oke. Kita menuju yang kelima. Hmm, Sub. Yang kelima yaitu select lagi untuk mengambil datanya. Select. Bentar ini. Yang kelima. Ini apa ya tadi? Kita coba lihat. Yang kelima ini. Ya, yang kelima kan tadi sudah. Yang, oh kok ini sih. Nah, yang kelima yaitu count untuk memperoleh nilai data atau jumlah datanya. Nah, di sini berarti kita akan menjumlah datanya ya.
jumlah datanya. Yang tadi kan nilai total dari suatu atribut ya. Ada di nilainya. Total. Total tadi kan total umurnya semua mahasiswa. Nah, saya ini untuk melihat nilai data. Nah, jumlah datanya. Kita maju ke MySQL. Nah, berarti select. Kita ketik alamat MHS. Menghitung. Nah, berarti kita akan menghitung dari alamat MHS ya. Count. Nah, menghitung jumlah mahasiswa berdasarkan alamatnya ya. Ini untuk menghitung jumlah mahasiswa dari berdasarkan alamatnya. Kita jangan lupa tutup kurung tanda ini dan pas. Itu penting ya, jangan lupa beri tanda bintang itu as jumlah jumlah. Nah, jumlah ya from mahasiswa. Jangan lupa kita kasih grup by. Nah, tadi kan untuk grup by-nya ya untuk menghitung apa ini jumlah alamat mahasiswanya. Kita ketik grup by. Nah, alamat MHS. Jangan lupa titik koma belakang. Nah, ini sudah tertera ya. Nah, select alamat MHS, down, jumlah from mahasiswa, alamat mahasiswa. Takut. Loh, kok keliru? Bentar, bentar, ada yang salah. Oh, di sini nggak saya kasih koma. Ya, alamat MHS sudah. Kita coba lagi. Nah, maaf, kelupaan. Nah, itu ya, harus teliti. Tinggal loadingan nanti. Nah, di sini. Nah, ini alamatnya MHS-nya. Begitu banyak alamat dari Desa Banjar, Bangkilan, Banjarjo, Banjarworo, dan seterusnya. Apa ini? Jenggolo, Jatirogo, Kajen, Kaliuntu. Nah, di sini ya, dari sekian data. Ini alamatnya MHS rata-ratanya. Jumlah, nah ini jumlahnya sampai ke bawah. Lanjut ke MySQL-nya lagi, kita ke yang ke-6. Hmm, Tadi ada yang salah, guys. Nah, kita lihat yang ke-6. Ini sih. Nah, yang ke-6. Group by untuk mengumpulkan data dari atribut yang dituju ya. Berarti kita akan menghitung jumlah mahasiswa per program studinya. Nah, kita mengambil untuk menghitung jumlah mahasiswa per program studinya ya, kan bukan data atribut yang dituju. Nah, di sini kita ketik select untuk mengambil data dari data mahasiswa. ID prodi. Ini kelupaan. Jangan lupa kasih koma. Tadi saya nggak kasih koma. Jadinya error. Con. Nah, kon untuk menghitungnya, menghitung jumlah mahasiswa per program studi. Ini dalam kurung bintang. Nah, jangan lupa itu. Nanti error kok dengan jumlah. Nah, ini jumlah from mahasiswa. Nah, from mahasiswa dari tabel mahasiswanya ya. Lalu kita ketik group by. Nah, group by di sini ya kita lihat. Nah, ini group by ya. Jangan lupa kita ketik group by untuk membuat data ya. Ini berfungsi ini lah membuat data dari atribut yang dituju. Dan saya di sini kan akan menghitung jumlah mahasiswa per prodi ya. Mana sih? Nah, ini saya akan menghitung jumlah ini jangan group by ID prodi. Nah, per program studi ya menghitung jumlah ID prodi ya. Jangan lupa tadi titik koma belakangnya. Citaku. Nah, ini jumlahnya.
ID prodi. Yang pertama kan yang satu ini ID prodi. Yang satu itu, nah ini ID prodi, kan prodi, prodi sistem informasi, apa ya, bisnis digital, kewirausahaan, desain komunikasi visual, sama manajemen retail ya. Nah, ini jumlahnya ada ini sub. Nah, jumlah 102. Dari sekian data, banyaknya data mahasiswa di sini. Nah, ini ID prodinya ini, jumlahnya ini ya. Kan ini terurut 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terurut ID prodinya. Kita lanjut yang ketujuh. Nah, yang ketujuh itu order by. Paling nggak salah tadi. Sub. Nah, kita lihat yang ketujuh. Di PPT. Nah, order by untuk mengurutkan data. Berarti saya di sini akan mengambilkan data mahasiswa untuk yang mengurutkan dari tanggal lahir default dari yang terkecil hingga yang ke besar atau lama, yang ke lama atau yang ke baru ya. Nah, kita ini kita ketik select, mengambil datanya dari data tabel mahasiswa. Select nama MHS, koma, jangan lupa tanggal lahir. Tanggal lahir from Maha oh mahasiswa, from mahasiswa ya, gitu. Sub from mahasiswa. Lalu kita ketik order by, ah, cah, order by. Nah, di sini order by untuk menampilkan data, untuk mengurutkan ya dari data ini tanggal lahir dari yang dari kecil hingga yang besar ya. Order by ini untuk mengurutkan data tanggal lahir. Nah, titik koma, jangan lupa titik koma belakangnya ini wajib ya. Sudah tertera di sini semua. Kita coba code. Nah, nih berarti kan dari ini, berarti dari yang loh, dari 2005 kita coba ke bawah. Nah, 2005 bulan 1 tanggal 5. Dari terurutnya ya ini tanggalnya. Tanggal. Nah, ini kan bulan satu, bulan 2. Nah, berarti kan yang diurutkan dari tanggalnya ini tanggal 5, terus bawahnya tanggal 14, 17, 20 sampai nah ke bawah. Ini 28. Nah, ini kan sudah bulan 2 ya. Nah, kan terurut dari yang berarti dari yang terkecil hingga yang terbesar untuk mengurutkannya. Dan sekian banyaknya data mahasiswa di sini, yaitu berjumlah 500 data sekian. Nah, ini jumlahnya 510 total. Nah, lanjut kita yang ke 8, yaitu kita coba lihat. Nah, yang depan ASC untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai terberat AZ ya. Berarti saya akan mengurutkan data tanggal lahir paling lama hingga paling baru. Yang tadi kan mengurutkan dari ini AS grup itu kan mengurutkan datanya tadi, mengurutkan data dari yang terbesar, dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang ASC berarti saya mengurutkan data yang dari kecil sampai terbesar, berarti tanggal lahir paling lama hingga paling baru. Ya, kita mengurutkannya. Tadi kan ini saya mengurutkan dari data dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti sebaliknya ini. Berarti saya mengurutkan datanya dari tanggal lahir yang paling lama hingga yang paling baru. Kita menuju ke dengannya. Select, ambil datanya dari data ini from mahasiswa ke ini. Nah, oh, kok bentar ya, benar, from mahasiswa, or order by, oh, order by. Nah, di sini supaya kan tadi apa ini yang mengurutkan data dari yang tanggal lahir paling lama hingga paling baru ya. Ah, berarti di sini sudah order by. Kita ketik tanggal lahir untuk menghitungnya.
kita enter tanggal lahir, nah ASC, nah ASC ya di mana tadi? Nah, untuk mengurutkan data dari yang terkecil paling besar ya. Jadi saya akan mengurutkan data yang paling lama hingga data yang paling baru. Nah, di sini, nah ASC sudah kita beri titik koma. Apakah sudah benar? Select from. Nah, ASC yaitu ascending atau naik ya. Nah, ASC kita coba. Nah, apa ini? Kita coba lihat. Nah ini yang terbaru. Berarti kan tanggal lahir paling lama hingga yang paling baru. Kita lihat bawahnya. Nah, ini. Loh, sama kan? Berarti ini tanggal 5, tanggal lahir yang terbaru. Tanggal 5, nah ini sudah tanggal 15, tanggal 17. Nah, ini sampai di bulan 2, tanggal 2. Ini kan sampai tanggal 28. Berarti kan menghitung tanggal lahir paling lama. Ini kan tanggal lahir paling lama kan. Nah, sampai tanggal lahir paling baru. Nah, di sini sudah tertera ya. Nah, kita lanjut ke yang ke-9. Nah, kita terus dulu. Sa. Nah, kita lihat yang 9. Nah, yang ASC kan sudah untuk mengurutkan. Saya kan mengurutkan tadi dari yang tanggal lahir yang paling lama hingga tanggal lahir paling baru mengambilnya ya. Nah, di SC di sini tuh mengurutkan data dari yang terbesar hingga yang terkecil kan sebaliknya dari ini. Nah, kesebalikannya ya DSC berarti. Nah, ini tanggal berarti saya akan mengambil data dari umur yang terbesar hingga umur yang terkecil. Kan ini data yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, tadi kan ini data yang dari yang terkecil hingga sampai terbesar. Saya tadi ingin menggunakan tanggal lahir dan di sini saya akan menggunakan umur dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, kan Z sampai A. Kita ke kodenya, kita ketik select lagi untuk mengambil datanya dari data tabel mahasiswa. Kita select tanda bidang sudah from mahasiswa order by. Nah, order by kita datanya lagi order by umur. Nah, di sini saya akan memakai umur DSC. Nah, order by umur titik koma. Sudah kita lihat kok ada yang salah ya di sini. Apa itu? Mahasiswa from kok masih bentar. Yes, oh belum order by kita belum kasih by. Nah, sudah. Nah, kalau tandanya di sini ada tanda X ya, berarti codingan kita ada yang salah atau kurang. Kalau kita go, codingan tersebut akan error dan kita akan mencarinya. Nah, itu sulitnya ya. Nah, di sini kan sudah benar. Nah, langsung saja di SC kan. Saya mengurutkan dari data ini, dari data mahasiswa, dari umur yang terbesar hingga umur yang terkecil. Nah, di sini kan ada umur. Nah, kita go. Nah, oh, sudah umurnya. Nah, ini umur 21. Nah, dari di sini ya umurnya terbesar kayak yang terkecil. Nah, di sini kan sudah tertera. Nah, ini kan umur 21, tapi tanggal lahirnya dia beda. Ini tanggal lahir bulan 5 ya ini. Nah, di sini kan sudah tertera semuanya. Nah, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, sudah kan? Kita menuju ke MySQL-nya datang. Dilanjut yang ke-10. Nah, yang ke-10 itu Bedwell untuk menampilkan data berdasarkan nilai yang ada di antara dua batas pengambilan data.
tampilkan data di antara kondisi tertentu. Berarti kita akan menampilkan data mahasiswa yang namanya berada di antara huruf A hingga huruf Z berdasarkan urutan alfabet dari from data mahasiswa. Nah, di sini kan ya di sini kan ada mahasiswa. Berarti kan kita mengurutkan dari nama dari nama A, huruf A hingga huruf Z berdasarkan huruf alfabet dan mengurutkannya. Kita hapus dulu. Kita ketik select equal. Nah, sudah kan? From mahasiswa. Nah, mengambil data dari mahasiswa. Lalu kita where. Nah, where ya, berarti kan mengambilkan ya nama mahasiswa, nama MHS, Bedwen. Nah, Bedwen untuk yang tadi ya, mana Bedwen? Nah, untuk mengambilkan data ya, berdasarkan nilai yang ada di antara dua batas. Berarti kan kita mengambil apa itu nama dari antara huruf A sampai Z, bedanya ini. Nah, Bedwen kita ketik koma kemana koma atas? Ini atas. Nah, kita kasih koma di atas huruf A, selalu koma lagi. Nah, kita N. Nah, kan N itu sama N tak N lanjutan dari sampai Z. Nah, kita ketik koma atas, lalu kita ketik Z. Nah, ini lanjutannya ya. Kita beri ini kan dari huruf A sampai huruf Z, sesuai huruf alfabet ya. Nah, kita beri titik koma belakangnya. Nah, sudah kan? Berarti di sini codingan kita nggak ada error. Nah, kita coba. Nah, mana? Nah, berarti di sini mengawalinya dari ini. Nah, namanya. Nah, Ferry Kori Mamat. Nah, ini Budi Siti. Nah, ini. Ini kan mana? Hmm, Andi, terus Budi, nah Dewi, Eko sampai huruf apa ini? Q ya. Nah, ini rata-rata hurufnya di sini. Nah, nama MAS-nya A. Nah, berarti kan data mahasiswa urutan alfabet ya. Berarti kita di sini nggak ada yang namanya Z. Berarti sampai di Q ya. Nah, nih. Nah, nama MAS Batman. Dari kodingannya di sini. Nah, dari sekian banyaknya mahasiswa di sini. Dan sekian ini sudah selesai ya, cuma 10. Ini. Mana terus? Nah, dulu. Nah, di sini sudah selesai ya. Nah, ini jenis-jenisnya tadi sudah tulis semuanya dari kita mengoding AFG, menilai rata-rata, min, menilai nilai terkecil, dan max untuk menilai yang terbesar, dan sum untuk menilai nilai total, dan kon untuk menilai nilai data ya. Ini lanjutannya goodbye untuk menentukan data, order by menentukan data, ASC menentukan data yang terkecil, DSSC untuk menentukan data dari yang terbesar, Bed1 untuk menentukan data berdasarkan nilai yang ada. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini kan contohnya loh. Tampilkan jumlah semua mahasiswa. Nah, ini query-nya select count from mahasiswa contohnya. Nah, ini tugasnya. Nah, tugas format pertemuan yang kelima. Nah, sudah ya. Kita kembali di sini lagi. Nah, ini data tabel mahasiswanya. Tugas minggu lalu ya. Dan di sini cukup saya menjelaskan apabila kurang dalam penyebutan kata dari kata saya yang tidak kenan atau yang buruk ya, mohon maaf. Dan saya di sini juga masih belajar, namanya orang belajar ya. Kita mulai dari awal dan saya di sini juga tidak mempunyai bas apa basis apa sebutannya ya
di jurusan ini tidak mempunyai kemampuan juga. Ya, saya mulai dari awal dan saya ingin belajar lebih lagi dan mempelajari jurusan ini. Nah, ya begitulah mengambil jurusan sistem informasi, banyak-banyak sabar, ikhtiar ya, jangan kaget dengan tugas-tugasnya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.